sampai selama-lamanya. Immanuel. Bapak Ibu sekalian, kita diberi Tuhan hidup yang baik, umur panjang, sehat-sehat, dan diberkati. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kita. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah ku sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Hari-hari hidup kita seperti uap saja. Mari kita setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, ajari kami setia hingga akhir hidup kami hanya kepadamu. Dengar firman-Mu, menyimpan dalam hati, dan bertekun setia hingga akhir memelihara firman-Mu. Ya Tuhan Yesus. Semua Bapak Ibu katakan amin. Aku mau setia. AMS. Amin. Aku mau setia. Ya, pujian ini memberkati hidupku dan sudah memberkati jutaan orang. Hari ini juga memberkati ribuan pemirsa yang sudah hadir dan juga memberkati orang-orang di sekitar saudara-saudara supaya kita menjadi teladan kesetiaan dari Tuhan di muka bumi ini. Siapkan hati kita untuk Time for Bible
Katakan pujian ini. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati kami tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang sempurna, teladanmu, kesetiaanmu. Kami mau mengikut Engkau, Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Tuhan Yesus dapati kami tetap setia. Telah kami lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Tuhan Yesus dapati kita semua tetap setia. Tuhan Yesus melihat kita semua setia. Biarlah Tuhan Kau dapati kami sampai menutup mata tetap setia, selalu setia. Kami mau setia mengikut Yesus dengan setia sampai umur kami berakhir, sampai kami menutup mata. Kami dedikasikan hidup pelayanan, waktu kami hanya untuk setia kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Siapa yang mau umur panjang? Saya. Umur panjang tidak celaka, umur panjang tidak menderita, umur panjang tidak sakit-sakitan, tapi umur panjang melihat hari-hari yang baik. Saya. Yuk bersama-sama kita membacakan firman Tuhan, makanan terbaik buat rohani kita, dan janji Tuhan berlaku kekal sampai selama-lamanya. Yes! Bapak Ibu sekalian terkasih, baiklah kita melihat sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-34. Kita mulai melihat
ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Sekali lagi pastor tanya, siapa yang mau umur panjang? Saya. Woi, banyak. Wah, amin. Umur panjang, tidak sakit-sakitan. Umur panjang, tidak celaka. Umur panjang, melihat hari-hari yang baik dari Tuhan Yesus. Amin. Kitab Mazmur 34 ayat 12 sampai 19. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus, surat cinta Tuhan Yesus bagi anak-anaknya yang disayangi, dikasihinya. Yes. Bapak Ibu sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 34 ayat 12 sampai 19. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saya Tuhan. Angkat tangan saudara-saudara. Saya Tuhan. Amin buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hidup yang baik ini. Hidup umur panjang untuk melakukan kebaikan. Hidup umur panjang untuk bersaksi. Hidup umur panjang untuk melayani. Hidup umur panjang untuk menyatakan teladan Kristus. Amin. Nah, yang sudah tadi angkat tangan, saya. Ayo kita perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 13. Bagi mereka yang menyukai hidup dan bagi mereka yang mengingini umur panjang, menikmati yang baik. Tolong diperhatikan, semua termasuk pastor juga ya. Jagalah lidah terhadap yang jahat. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Jauhilah yang jahat. Lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi lidah mulut orang benar, doa-doanya didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan. Jagalah lidah dari ucapan yang jahat. Sebab lidah yang jahat ketika melakukan itu sudah ada hakim yang menunggunya. Baik hakim dunia maupun nanti hakim yang kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Sang Firman yang kita bacakan hari ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat yang ke-16. Wajah Tuhan menentang orang-orang jahat. Itulah sebabnya pastor selalu katakan bahwa orang-orang yang mulutnya dipakai melukai orang, melakukan hal-hal yang buruk, ya, menjelek-jelekkan orang lain, mereka itu orang-orang yang jahat, Bapak Ibu. Dan orang-orang yang jahat, doanya nggak didengar Tuhan. Mau dia berpuasa 1 bulan, tidak didengar. Ini bukan bicara soal pandangan pribadi, firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari menjadi manusia yang dengar firman Tuhan. Terkhusus Bapak Ibu sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini adalah surat cinta Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Jelas, mata Tuhan menentang orang-orang jahat. Bukan mendengar doa orang jahat, justru menentang. Maka saudara-saudara sekalian,
Ayat 16 kembali Pastor baca dari Mazmur 34. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 17. Namun apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi doa-doa orang benar didengar Tuhan. Kalaupun orang benar mengalami sebuah keadaan seperti misalnya tantangan, proses, pengadilan, hukum, kepolisian, mereka seharusnya tidak usah takut. Orang benar akan tetap berdiri dan Tuhan akan membela mereka. Amin. Tidak usah mencari pembelaan manusia ketika seseorang dihadapi dalam proses hukum. Dia harus berani tegak dengan prinsip kebenarannya yang dia yakini selama ini. Karena ketika seseorang diperiksa, Bapak Ibu, itu kan nanti akan ada pembuktiannya. Jadi tidak usah khawatir. Pastor Andy juga, jika dalam seizin Tuhan, harus mengalami proses pengadilan, kepolisian, tetap berdiri teguh dengan lemah lembut, dengan kasih, dengan prinsip kebenaran kita hidupi yang dapat dari Tuhan Yesus. Kita hadapi semua itu. Barangkali di sana kita menjadi berkat dan kesaksian, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Satu hal yang pasti, Bapak Ibu, bahwa doa orang-orang benar itu didengar oleh Tuhan. Sekalipun orang benar terzolimi, orang benar teraniaya, ketika dia berdoa, Tuhan mendengar. Bukan cuma mendengar, dilepaskan dari kesesakannya. Maka sering kali kita mendengarkan rekan-rekan hamba Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Itu diambil dari surat Yakobus pasal yang ke-5. Apakah orang benar tidak boleh mengalami sebuah ujian? Bisa. Orang benar tidak mengalami tantangan? Bisa. Orang benar tidak mengalami persoalan? Bisa. Tetapi ketika orang benar berdoa, doanya didengar Tuhan. Bahkan kita melihat seorang yang percaya kuasa doa. Daniel berdoa dari gua singa, Tuhan dengar. Beberapa hari lalu Pastor pernah sampaikan bagaimana seorang bernama Hizkia sakit parah dan hampir meninggal. Tetapi dia berdoa. Doa orang benar didengar Tuhan. Artinya apa? Dijawab Tuhan. Simple sekali. Kalau engkau melihat ada orang ahli agama dan doanya didengar oleh Tuhan, kita bisa melihat, kalau surga berkenan, siapa yang bisa menghalangi? Saudara-saudara sekalian, ketika Hizkia mengalami sakit parah, harus meninggal, doa orang benar didengar Tuhan. Bible mencatat, Hizkia tidak meninggal, tetapi doanya didengar dan diperpanjang umurnya 15 tahun. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Apabila orang benar berseru-seru, ayat 17 dari Mazmur 34. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Kesesakan itu bisa juga masalah, pergumulan, tantangan. Pastor hadapi setiap hari ada orang-orang yang form doa, lagi sesak nafasnya, kasihan. Mereka alami gangguan TB atau paru-paru ada gangguan, atau jantung sesak. Dan waktu sesak itu tidak ada yang bisa menolong. Hanya satu, DOA, doa. Maka hari ini kita sehat-sehat, jangan sombong. Hiduplah
sebagai orang benar. Tidak usah menjadi orang yang sok bijak, tetapi belajar untuk akui Tuhan dalam segala laku kita. Karena Tuhan yang meluruskan hati dan meluruskan jalan kita. Itu dalam Amsal pasal 3, engkau bisa melihat sana. Banyak orang melakukan kejahatan karena mereka merasa bijak dengan pikirannya sendiri. Tuhan mau pakai setiap saudara-saudara tanpa terkecuali untuk menjadi alatnya. Sekalipun dulu engkau pernah hancur seperti saya, Tuhan bisa daur ulang, jadikan kita yang hancur menjadi orang benar. Hiduplah sebagai orang benar. Orang benar itu setia pada firman Tuhan, dengar-dengaran, dan memelihara firman-Nya di dalam hati. Jadi dalam hati orang benar itu bukan iri, bukan kebencian, bukan dendam, bukan musuh pribadi, atau bukan kesukaannya nyerang-nyerang pribadi orang. Tapi dalam hati orang benar adalah firman Tuhan. Orang benar memelihara firman Tuhan di dalam hatinya. Doa orang benar didengar Tuhan. Bahkan ketika mereka dalam kesesakan, mereka tidak bisa buat apa-apa. Saat itu harta tidak bisa menolong, jabatan tidak bisa menolong, pengawal tidak bisa menolong, orang tidak bisa menolong. Tapi ada satu hal, doa, berdoalah. Karena doamu, orang yang benar didengar oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-18 dari Mazmur 34 sampai 19 saya baca. Sebab Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perhatikan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan ada, tetapi orang benar akan dilepaskan. Orang benar bisa dipenjara? Bisa. Banyak Bible mencatat mereka masuk penjara. Tetapi dalam penjara, mereka Tuhan buat mujizat. Jadi mujizat itu masih ada sampai hari ini. Orang benar bisa teraniaya? Bisa. Tapi dari sana ada mujizat. Kemarin ada nonton video dikirim, ada hamba Tuhan berkhotbah, lalu ternyata di video itu ada seorang pria mau menyerang gitu dengan sebuah pisau, ya. Ketika dia mau menyerang, tiba-tiba orang menyerang itu terlempar dan manifestasi di sebelum naik ke atas podium, ya, di mana hamba Tuhan berkhotbah. Mungkin mau dianiaya, tapi mujizat Tuhan masih ada. Mungkin hari saudara-saudara menyaksikan ini, ada yang terancam masuk penjara. Kalau engkau orang benar, tidak perlu takut, karena di penjara mujizat masih terjadi, kecuali engkau ragu, kecuali engkau merasa bersalah, atau kecuali engkau tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Maka engkau bimbang, engkau khawatir, engkau cari pembelaan sana sini, telepon sana sini, merasa punya kenalan, punya pembelaan, punya backing. Tidak perlu. Doa. Dalam kesesakan, dalam kemalangan, dalam kesesakan, doamu Tuhan dengar. Dalam kemalangan, Tuhan akan melepaskan engkau dari semua itu. Kenapa? Ketika engkau berdiri sebagai orang benar. Dan orang benar, perhatikan baik-baik, dia akan memelihara mulutnya dari ucapan-ucapan yang jahat, dan bibirnya dia nggak ucapkan hal-hal yang menyakiti orang lain. Ingat saudara-saudara, orang benar itu doanya didengar Tuhan. Dalam pelayanan Bapak Ibu, banyak orang yang memfitnah Pastor Andy. Setiap orang yang memfitnah Pastor Andy, saya percaya Tuhanku tidak tinggal diam. Ada caranya.
Apakah mereka diproses secara hukum? Apakah ada yang mengalami pertobatan? Apakah ada yang mereka mengalami pengalaman-pengalaman hingga menyadarkan mereka? Semua itu bisa dipakai sebagai sarana. Tetapi orang benar, dia tetap akan menjaga perkataannya. Kata-katanya adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati. Dia tidak akan melayani hal-hal kata-kata yang jahat atau ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain. Karena ketika ada orang melakukan kejahatan dari mulutnya, perhatikan baik-baik, sudah ada hakim yang akan menghakiminya. Mungkin engkau hari ini mengalami hal itu. Saya dorong saudara-saudara, tuduhan-tuduhan orang atas hidupmu, atas pekerjaanmu. Apalagi sekarang ini, puji syukur, yes, kemarin RUU-nya udah diketok palu, teng, Kalimantan Timur jadi IKN, wis. Jadi pastor punya kata-kata yang membangun untuk IKN yang baru. Apakah itu? Nanti ya, kalau pastor mau misalnya contoh ke Manado, Saya ke Manado dulu ya. Ke Manado, pelayanan di sana, ada keluarga terkasih, ada jiwa-jiwa mau melayani kita, mau melayani mereka. Oke, setelah dari Manado gitu, lalu mau pulang ke Balikpapan. Lalu saya berkata, shalom semuanya, saya mau balik dulu ya ke ibu kota, gitu. Jadi kalau dulu udah mau balik kemana? Oh, mau balik ke Balikpapan. Sekarang dari Manado contoh, mau kemana pastor? Udah mau ke ibu kota dulu, IKN, ibu kota negara. Jadi bangga juga, bersyukur saya hamba Tuhan dari Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur. Presiden menetapkan menjadi IKN. Jadi ayo saudara yang lagi di Samarinda, yang lagi di mana nih? Di Brau, di Tenggarong, Bontang, Sangatta, ditanya nanti, kapan balik? Oh, balik kemana? Balikpapan. Oh, maksudnya ke ibu kota. Jadi yang dari jauh-jauh nih, dari misalnya dari Sampit nih, dari Palangkaraya, dari mana? Dari Gunung Mas gitu. Mau kemana? Mau ke ibu kota. Yes, amin. Mau ke ibu kota IKN. Amin, puji Tuhan. Yes. Nah, ini hal-hal yang baik. Ucapkan kata-kata yang membangun. Saya bisa memilih kosakata yang lain, merendahkan, mengejek, menyinyir bisa. Tapi kan orang benar tidak buat itu. Kepadamu dihadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Dihadapkan hidup dan mati. Pilihlah hidup. Siapa yang mau hidupnya baik, umurnya panjang, jagalah mulutnya dari perkataan-perkataan yang menyakitkan. Jangan diucapkan. Kata-kata melemahkan jangan diucapkan. Kata-kata jahat jangan diucapkan. IKN, makasih. Ya, saya bisa mengucapkan atau menggiring untuk hal-hal yang negatif, menyinyir bisa, bukan tidak bisa. Tapi kan orang benar itu ada hikmat Tuhan, dikendalikan oleh roh Tuhan. Dia tahu memfilter mana yang memberkati, mana yang menyinyir, mana yang menjelekkan, mana yang menjatuhkan, mana yang mencemar nama baik, mana yang matikan karakter orang lain, mana yang mau hancurkan pelayanan Tuhan. Bisa, tapi saya ucapkan. Saya sekarang masyarakat warga IKN. Saya bangga, saudara-saudara. Ya, saya bangga banget. Bukan berarti kota lain tidak bangga, bangga juga. Tapi sekarang jadi pembicaraan IKN. Kira-kira dampak positifnya pelayanan di Geraha YS Living Center ada nggak ya? Tapi yang pasti dapat kabar katanya nih. Jadi kita kabarkan kabar-kabar yang memberkati, katanya nih. Siap-siap ya, nanti harga tanah di Kalimantan Timur karena jadi IKN bisa naik sampai 10 kali lipat. Wis, jadi orang-orang yang tuang tanah ini, wis, langsung panen berkat. Hal-hal yang baik, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang pengusaha, Bapak Ibu yang ada kerjaan di kota ini, atau Tuhan percayakan baik itu toko, bisnis, kerjaan, hore, luar biasa banget saudara-saudara sekalian. Ini juga kan berkat Tuhan. Ya,
Doa, ayo, siapa yang selama ini sudah doa, Tuhan, biar dong Kalimantan Timur jadi IKN, amin, amin. Saya percaya doa orang benar didengar oleh Tuhan Yesus ya. Hiduplah dalam doa, saudara-saudara sekalian. Biarlah hidup kita senantiasa, amin. Saya dan saudara, Tuhan berkati umur yang panjang, amin. Umur yang panjang, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan, tetapi sehat, hari-harinya baik, dan diisi dengan memberkati. Yes, let's pray. Tuhan Yesus, betapa indah firman-Mu, betapa ajaib pewahyuan-Mu, betapa penuh kuasa sabda-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, semua kami hari ini boleh belajar bagaimana hidup sebagai orang benar. Dan yang luar biasa, orang benar doanya didengar oleh Tuhan. Bahkan ketika dalam kesesakan mereka ketika berdoa, dilepas kesesakan mereka. Dan waktu mereka berdoa, mungkin ada orang-orang yang mau jahatin. Waktu mereka berdoa orang benar, Tuhan melepaskan mereka. Orang benar mungkin mengalami kemalangan, tetapi Tuhan meluputkan dari semua hal-hal yang buruk. Karena Immanuel, karena Tuhan berkata, Tuhan menentang orang-orang jahat, tetapi mendengarkan doa orang-orang benar. Hore, mana tangan orang-orang benar? Amin. Ayo, mana tangannya yang mau umur panjang? Saya. Bapak Ibu sekalian umur panjang, Mama Papa umur panjang, anak-anak umur panjang, dan kebajikan, kemurahan Tuhan Yesus, hari-hari hidupmu akan engkau lihat Tuhan menyertai. Yes! Saudara-saudara sekalian yang mengalami kelemahan tubuh, Pastor ini berdoa, in Jesus name. Sakit penyakit tidak berdiam, tidak kerasan di tubuh Anda, karena tubuhmu memang bukan rumah sakit. Tubuhmu juga bukan apotik, tetapi tubuhmu adalah rumah kesembuhan, rumah Roh Kudus, tempat berdiamnya firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah cahaya, adalah pelita, adalah terang. Organ tubuhmu, ginjalmu normal, levermu normal, prostatmu normal, jantungmu normal, darahmu normal, in Jesus name. Karena kuasa Tuhan mengalir di kehidupan orang-orang benar. Orang benar umur panjang, amin. Orang benar melihat hari-hari hidupnya hari-hari yang baik. Ingat, pasal close ini, orang benar menjaga perkataannya. Karena Tuhan menentang orang-orang jahat. Dan di mata Tuhan, orang jahat adalah orang yang tidak menjaga perkataannya. Ingat saudara-saudara sekalian, satu lagi, bahwa perkataanmu adalah doamu, dan doamu adalah benihmu. Apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, Immanuel, Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Shalom. Sebuah kehormatan bisa share kepada saudara sekalian dari ibu kota negara. Pastor Andy share video ini, terberkati. Silakan dibagikan, dan biarlah banyak orang juga mengalami kebenaran dari firman Tuhan ini. Shalom, bless you, dadah semuanya.